Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Saudara, tidak lama lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan umat muslim di Idul Adha. Kurban memiliki hakikat yang sangat dalam dan wajib diketahui umat muslim. Lalu apa saja sebenarnya keutamaan berkurban dan bagaimana kerja dari lembaga yang mengumpulkan dana kurban dan menyalurkannya? Hal ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah bersama kami saat ini di Kompas TV, yaitu yang pertama mari kita sapa Saudara Pak Ahmad Taslim, Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Makassar. Halo Pak Ahmad, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga Saudara kita akan menyapa Pak Jurlan M. Sahoas, Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Pemberdayaan Basnas Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sebenarnya seperti apa hakikat dari perayaan Idul Adha dan juga dalam berkurban. Saya awali di segmen kali ini bersama Pak Ahmad Taslim terlebih dahulu. Bisa dijelaskan Pak, sepertinya sebenarnya dalam Al-Quran sendiri syariat yang mengatur kita sebagai umat muslim untuk berkurban itu seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Idul Adha ini, Idul Kurban itu tidak terlepas dari peristiwa di zaman dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat peristiwa bagaimana dia diuji oleh Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk berkurban dengan cara menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ini terus di 3 kali bahkan Nabi Ibrahim itu mimpi. Lalu saat dia mau sembelih anaknya itulah Allah mengutus malaikatnya lalu menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ini dengan seekor gibas atau biasa kita sebut domba. Nah, inilah dari riwayat seperti inilah yang menjadi sebuah wujud yang tuntunan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana keutamaan berkurban itu. Sesungguhnya berkurban itu kan prinsip dasar adalah sebuah wujud pembuktian kejati dirian kita sebagai seorang hamba Allah. Bisa ndak kita berkurban gitu dan mau ndak kita berkurban gitu. Dengan sebuah niat yang ikhlas, yang tulus. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Disampaikan Allah berfirman, sesungguhnya hai Muhammad, saya telah mencukupkan nikmatku kepadamu, maka dirikanlah sholat sebagai wujud keyakinanmu dan berkurbanlah sebagai wujud kedekatanmu kepadaku. Ini sebagai sebuah pertanda buat kita bahwa sesungguhnya ibadah itu kan buat kita ya, kesolehan itu enggak semata-mata sholat gitu, tapi ada kesolehan sosialnya itu berkurban gitu. Nah, kira di sinilah landasannya buat kita semua akan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Baik, jadi perlu digarisbawahi juga bahwa kewajiban ini bagi umat muslim yang mampu ya Pak ya? Tentunya yang mampu. Baik, saya kemudian ke Bapak selanjutnya terkait dengan bisa dibilang kita di Indonesia khususnya di Makassar populasi muslim cukup besar dan seperti apa kemudian peran dari Basnas Makassar sendiri untuk menghimpun kegiatan Idul Kurban nantinya Pak? Iya, terima kasih Mbak Wafik. Jadi kalau kami ditanya bagaimana sebetulnya penanganan kurban, kalau kita sebut kurban nggak berarti penyembelihan hewan kurban di kalangan umat Islam. Ya, tadi sudah disampaikan di Gus Taslim bahwa sebetulnya yang diuji ini kan sebetulnya keikhlasan. Betul. Jadi sebetulnya tidak harus juga orang yang mampu punya uang atau kelebihan, tetapi ini siapa saja yang memang ada niat untuk berkurban ya dan ada untuk itu ya segera saja laksanakan. Karena sesungguhnya memang tadi sudah disinggung
kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail, tapi sebetulnya jauh sebelum sejak Nabi Adam itu kan sudah diuji keikhlasan antara Kabil dan Habil. Kalau kurban ini tidak mungkinlah kalau kami yang Basnas yang langsung tangani, tapi semuanya ditangani oleh masing-masing masjid UPZ yang mencatatnya, sehingga kita dapat jumlah tadi. Kalau itu kan perhimpunannya, ya. Kalau penyalurannya tentu diserahkan karena hewan kurban ini kan memang diperuntukkan kepada fakir miskin, iya, fakir miskin. Dan yang menjadi penyembelihnya itu yang ini itu kan hanya sepertiganya, ya. Jadi lainnya itu, tapi dalam pembagiannya ini itu diberikan kepada mereka-mereka yang ada dulu di sekitar di mana berkorban. Jadi tidak harus bahwa kami yang ini. Sisa kami ini hanya koordinasi, ya, dilaporkan supaya kita tahu berapa besar potensi kurban dari tahun ke tahun. Nah, untuk masyarakat sendiri yang ingin mengakses langsung, yang ingin memberikan hewan kurbannya ataupun juga memberikan donasi begitu di Basnas Makassar, seperti apa caranya, Pak? Oh iya, alhamdulillah. Jadi selain itu tadi kita serahkan ke masing-masing UPZ. UPZ ini kan perpanjangan tangan dari Basnas, unit pengumpul zakat sebetulnya, tapi dia juga berfungsi untuk mencatatkan hewan kurban yang ada di masing-masing. Basnas Kota Makassar juga, alhamdulillah sejak tahun kemarin juga ada kita memang buka donasi, mengedarkan kalau misalnya mau langsung, ada kan masyarakat yang tidak cukup kelompoknya utamanya kan, kita tahu satu ekor sapi itu kan bisa untuk 7 orang, ya. Itu kadang-kadang ada yang kita tahu di mana untuk kumpulnya, makanya kita buka untuk langsung ke Basnas. Nah, tahun kemarin juga sudah kita terima, dan tahun ini juga melalui Basnas bisa menelpon karena sudah ada pengumuman yang kita pasang di beberapa medsos dan spanduk yang terpasang, itu bisa langsung bisa, dan umumnya ada yang pakai transfer karena ada lewat rekening untuk bayang. Nah, sama dengan masjid-masjid lain kita pakai standar saja, itu 2 juta per orang gitu. Baik, saya kemudian ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi sudah diceritakan bahwa prosedurnya seperti ini di Basnas, dan bisa dijelaskan juga, Pak, sebenarnya kriteria baiknya hewan ternak itu seperti apa yang baik untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat? Ya, baik. Sebenarnya memang berkurban itu tidak serta-merta berkurban. Ada tuntunan dalam syar'i agama kita. Misalnya syarat orang yang berkurban itu kan ya harus muslim, akil balik, dan punya kemampuan. Nah, kemampuan ini yang dimaksudkan adalah jika sudah terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kalau itu sudah dia terpenuhi keluarganya, itu baru bisa berkurban. Kemudian yang kedua, syarat hewan kurban itu ya harus hewan ternak. Kalau misalnya unta itu adalah itu berapa? 3 tahun menuju ke 4 tahun wajib dikurbankan. Umurnya, ya. Umurnya. Kalau untuk sapi itu 2 tahun menuju 3 tahun usianya. Kalau kambing itu setahun menuju 2 tahun usianya. Lalu persoalan kemudian kepada siapa gitu kita berkurban, ditujukan kurban ini. Maka sesungguhnya kan ada bagian. Jadi sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat kaum duafa, dan sepertiga kepada kerabat kita, siapa yang kita mau kasih. Itu yang lalu kemudian ya sebenarnya berkurban itu kan ya ada wajib, ada sunnah. Yang sunnah ini ya kalau misalnya dia nggak bisa karena sekedar mau nggak bisa 1 ekor sapi, kan bisa dia patungan untuk 7 orang, harga 14 juta sekarang misalnya, itu berarti 2 juta per orang. Baru standar, ya. Standar. Saya juga sempat melihat di website Basnas ada istilahnya sedekah kurban. Itu seperti apa sebenarnya, Pak, dalam syariat? Ya, sedekah kurban itu sesungguhnya ya ini hanya sebuah istilah syar'i sesungguhnya, bahwa sedekah kurban itu adalah hasil dari daging kurban kita, ya kita sedekahkan gitu. Itu sebenarnya sebuah istilah buat kami di Bas itu dari pusat ya, gitu ya. Basnas pusat punya program itu yang sampai ke kami di tingkat kabupaten dan kota. Itu sebetulnya di sana dikerjakan, atau mungkin ada, karena kita juga ada di timur, di Mekah, di mana ada yang melakukan itu, ada petugas Basnas di sana. Itu sebetulnya
diproses dalam bentuk kaleng. Nah, itulah tadi kemudian dikirim ke negara-negara miskin atau negara yang lagi perang itu. Baik, jadi itu yang perbedaannya Itu ya, Pak, jadi dengan itulah berkurban dengan sedekah kurban. apa sedekah itunya. Jadi memang sudah dikemas baik karena ini daging kan bisa tahan lama. Baik, Jadi ya termasuk daerah-daerah yang membutuhkan yang kurang gizi itu tapi itu melalui programnya di pusat itu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi, saudara, masih membahas lebih jauh seputar layanan kurban dari Basnas Makassar. Kami akan kembali usai jeda. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Basnas Makassar soal layanan kurban di kota Makassar yang tidak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Idul Kurban. Saya kemudian ke Pak Jurlan kembali. Pak Jurlan, tadi sudah dijelaskan bahwa pihak Basnas dari Makassar yang punya wewenang penuh dari segi pengadaan hewan kurbannya dan juga penyaluran distribusinya ke masyarakat, dan untuk peternak sendiri. Dari memilih peternak yang ideal dan aman syar'i itu seperti apa dari Basnas, Pak? Ya, jadi kalau khusus sebetulnya untuk hewan yang kita mau jadikan kurban ini di hari raya Idul, sebetulnya kita ini memang punya standar karena kita kan ini lembaga yang memang yang dibentuk oleh pemerintah meskipun struktural. Jadi kita selalu kerjasama kolaborasi. Nah, sekarang ini sebetulnya kita kerjasama dengan RPH ya, rumah potong hewan. Ini sebetulnya kita sudah ada pertemuan juga, dan RPH juga ini kan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk kesehatan ternak yang mau disembeli. Nah, di sana di RPH ini sudah terjamin karena jelas semua ternak yang masuk untuk keperluan kurban nanti itu sudah diperiksa di sana. Jadi kesehatannya dan itu sudah ahlinya memang dokternya di situ, dokter hewan itu sudah tahu bahwa ini sehat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kan kita tidak mendengar lagi ada penyakit itu ya yang bisa menyerang hewan, sapi utamanya. Yang kedua, RPH ini juga punya harga yang memang sesuai dengan standar yang memang yang sama dengan di masyarakat yang agak, ya minta maaf saja, banyak tiba-tiba ada pedagang-pedagang hewan dari luar kota yang belum tentu hewan yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat dan standar kesehatannya bagus. Kalau kita seperti itu pengadaannya. Nah, kalau khusus untuk langsung peternak itu kita belum ada pembinaan di sini langsung. Tapi kalau di daerah lain memang sudah ada. Tapi itu masih berkisar pada kambing itu. Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kemudahan seperti apa sebenarnya Pak yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang berkurban di Basnas ataupun yang berkurban mandiri? Perbedaannya seperti apa? Baik, memang ya kami sekarang ini dalam rentang 2-3 bulan ini kita memang ada program namanya program mengajak berkurban gitu, ajakan berkurban. Itu seperti tadi itu Pak Jurlan, Ketua. Memang kita ini sekarang lagi mengajak, itu ada surat, kita semua institusi, hampir semua institusi di pemerintahan kota, Kementerian Agama, semua bahkan beberapa perusahaan itu kita mengajak untuk berkurban di Basnas khususnya. Kemudian sebenarnya sih tidak terlalu sebuah berkurban itu tidak terlalu ada banyak perbedaan bahwa misalnya sih bedanya di Basnas lalu di prinsip dasar sama gitu. Tapi satu hal yang pasti bahwa persoalan di penyaluran kadang-kadang kalau kita melihat di beberapa masjid atau banyak orang yang memang misalnya nggak dia berhak justru nggak dapat. Nah itu ya kadang-kadang sesama panitia, keluarga-keluarganya, para dia yang bagi-bagi itu. Itu kemudian yang membedakan ya Pak? Sesungguhnya di jalur pendistribusian. Kalau misalnya kami di Basnas, apalagi kami di Basnas melalui Pak Haji Julan ini punya database mustahik gitu. Jadi clear kami di mana mau salurkan di sekitar sini, kelurahan itu semua ada data itu. Kemarin saja yang kita kurban itu sapi
itu langsung tersalurkan. Bahkan ada beberapa bank ini yang kita kemarin juga ada. Mudah-mudahan tahun ini ya bank-bank itu ya juga berkurban di Basnas. Baik, dan untuk mengakses informasi sendiri untuk bisa memberikan penyaluran kepada Basnas ataupun juga mengakses informasi penerima manfaat itu akan dilakukan di mana, Pak? Barangkali Gus Taslim Bisa langsung ke kantor mungkin ya, Pak ya? Iya, Sebenarnya untuk yang tadi dijelaskan ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya. Kami sudah di samping minta melalui surat itu, kemudian tadi penjelasan bahwa ada di spanduk kami semua. Sekarang ini alhamdulillah hampir sebagian masyarakat itu tahu lokasinya Basnas gitu di mana gitu. Kemudian memang bahkan sebenarnya tinggal ditelepon. Nah, misalnya dijemput dana kurban itu insya Allah staf itu akan ke sana. Jadi kami sifatnya baik dijemput langsung maupun diantar atau ditransfer itu insya Allah kita siapkan semua. Sudah ada semua kita siapkan. Jadi kita semuanya koordinasi saja dengan teman-teman UPZ yang ada di masjid-masjid. Yaitu tadi jumlahnya yang sekian, jumlahnya sapi sekian ratus, kambing, dan nilainya itu yang memang kita mau tahu, karena dengan jumlah itu kita bisa tahu bahwa perputaran ekonomi umat ini sekian besarnya setiap kali kita berkurban, termasuk ketika kewajiban zakat itu. Sebetulnya kita yang bekerja ini para UPZ kita yang di masjid-masjid. Kita ini sisa membackup kalau ada warga kita yang tidak kesampaian, maka dia larinya ke Basnas begitu. Baik, saya kemudian ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, seperti apa kemudian Pak keutamaan, keuntungan bagi umat muslim yang melakukan kurban? Seperti apa manfaatnya Pak? Prinsip dasar sebenarnya keuntungan. Kalau jangan pernah kita berpikir ketika bicara tentang sebuah ibadah kepada Allah itu nggak bisa kita berhitung dalam konteks hitung matematis. Bisa. Bagaimanapun tidak bisa kita mengimbangi karunia dari Allah buat kita semua. Hirupan napas kita ini yang setiap hari itu adalah rezeki yang kita dapatkan dari Allah, karunia. Tidak bisa diukur, jauh sekali. Prinsip dasar berkurban, apa sebenarnya manfaat guna buat kita secara pribadi? Yang pertama adalah memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa sesungguhnya kita hidup di muka bumi ini tak ada artinya kita ini. Apalah arti kita ini, tidak ada kearogansian dalam diri. Begitu banyak harta misalnya, saya kira dengan berkurban itu justru keegoan kita itu jatuh itu di hadapan Allah ketika kita mau berkurban. Lalu yang kedua adalah sebuah bukti penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah ada penghambaan dalam diri kita kepada Allah, maka sesungguhnya disitulah bukti jati diri menekan keegoan gitu. Makanya sebenarnya kalau orang yang sayang-sayang sih dia mampu banyak duitnya, lalu nggak mau berkorban karena berpikir untung rugi. Iya, betul. Nah memang sebenarnya itulah rata-rata sebenarnya kekuatan kita dalam beribadah itu kan hanya persoalan dorongan iman. Keikhlasan ya Pak ya. Iya, prinsipnya jangan pernah kita mau berhitunglah dengan Allah. Jangan hitung-hitung dan ikhlas untuk berbagi. Kalau kita mau bicara hitung-hitung kan, itu sudah diketahui semua orang, setiap bulunya itu kan berpahala. Betul. Siapa yang bisa hitung pahalanya itu? Bulunya. Terakhir Pak Jurlan, bisa berikan ajakan untuk masyarakat untuk sama-sama ayo kita berkurban di Basnas Makassar. Silakan Pak Jurlan. Oh iya, jadi tentu saja kami mewakili teman-teman Basnas Kota Makassar, bahkan teman-teman Basnas lainnya, bahwa mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini untuk berkurban. Karena kenapa? Kalau harga per orang tadi hanya sekitar 2 juta, ini kalau dikumpul kan hanya tidak sampai 200.000 per bulan. Nah kalau 200.000 dibagi lagi per hari itu kan hanya sekitar ya 60.000 kan. Jadi 60.000 per hari. Jadi memang tidak ada alasan untuk kita tidak berkorban. Nah kalau hal itu sudah tertanam bagi kita, maka sebetulnya selain teman-teman berkorban di masjid-masjid, tentu kami juga mengajak bagaimana berkorban di Basnas, karena di Basnas ini bukan hanya persoalan terjamin hewannya yang sesuai standar karena kita kerjasama dengan RPH, tetapi sasaran yang
kita mau berikan daging kurban tadi itu akan tepat. Baik. Iya. Tepat sasaran untuk tepat penerima sasaran. manfaat Iya. masyarakat ya Pak. Baik. Betul. Tunaikan kurban di Basnas Makassar mudah dan aman. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak Jurlan, Pak Ahmad juga. Semoga kegiatan dari Basnas Makassar ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Baik, terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.